Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Ya, hari ini kita belajar satu tema, yaitu mengenai Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Ya. Ini jadi tema kita hari ini. Sebelumnya tentu kita punya dasar, dan coba kita perhatikan dalam kitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12. Di situ berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan kalau kita melihat lagi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Nah, jadi ini dasar kita hari ini untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dan untuk itu saya mendapatkan sebuah garis. Ini garis ini untuk kita lebih memahami bagaimana cara Tuhan bekerja di setiap zaman dengan manusia yang berbeda-beda. Nah, ini penciptaan, dan ini akhir dunia. Jadi dari penciptaan sampai akhir dunia ini, Tuhan bekerja dengan tiap-tiap orang, dengan orang-orang yang berbeda. Nah, di penciptaan ini, Tuhan menciptakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ Allah menciptakan langit dan bumi, tidak langsung diciptakan manusia. Kenapa? Ya mungkin kalau diciptakan manusia tidak bisa hidup pada saat itu, karena belum ada isinya. Tapi di hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia ini diberikan kehendak bebas, hati nurani, dan posisi yang kudus. Nah, kehendak bebas ini bisa untuk memuji Allah, artinya bisa untuk taat kepada Allah, dan bisa juga untuk menentang Tuhan pada saat itu, menentang Allah pada saat itu. Nah, dan manusia ini ditetapkan di Taman Eden, dan untuk menguji kehendak bebas mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan, Tuhan berikan di tengah-tengah mereka sebuah pohon. Sebenarnya bukan hanya satu pohon aja ya. Di Taman Eden itu banyak sekali pohon. Dan pohon ini, pohon yang Tuhan larang kepada mereka, jangan sekali-sekali engkau meraba buah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan di situ memerintahkan mereka, sekali-sekali engkau jangan meraba buah pohon ini, karena jika engkau meraba, maka engkau mati seperti itu. Nah, dan ternyata akhir cerita mereka lebih percaya pada perkataan iblis atau ular ini, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi posisi mereka yang tadinya masih kudus ini tidak bisa lagi menghampiri Allah di surga. Karena apa? Karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi hubungan mereka sudah terpisah dengan Allah. Hubungan mereka terpisah dengan Allah. Kenapa? Karena dosa. Nah, dosa ini harus diselesaikan dengan
penghukuman. Dan penghukuman ini ialah maut. Nah, kalau kita melihat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Dan maut ini sebenarnya masuk lagi ke dalamnya, yaitu neraka. Sesuai dalam Yesaya dikatakan bahwa di neraka itu ulat-ulat pun tidak akan mati. Yesaya pasal yang terakhir dan ayat yang terakhir. Dan api pun di situ tidak akan padam. Itu di neraka. Jadi dari dosa ini harus diselesaikan dengan penghukuman, dan penghukuman ini ialah maut. Jadi dosa ini tidak bisa diselesaikan dengan beramal atau rajin ke gereja, rajin melayani. Tidak bisa diselesaikan. Artinya dosa ini harus ada pribadi yang dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Allah ini sangat Maha Kasih juga, punya sifat yang Maha Kasih juga, sehingga karena Allah tidak mau penciptaannya, Allah tidak mau manusia ini dihukum mati di neraka. Maka Allah menjanjikan suatu janji kepada mereka. Nah, kalau kita lihat pertama kali di dalam Kejadian 3 ayat 15, di sini pertama kali Allah menjanjikan juru selamat kepada mereka. Janji juru selamat. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Allah bukan hanya janji aja kepada mereka. Ternyata Allah menuntut mereka untuk percaya kepada janji ini, percaya kepada janji yang akan datang ini. Artinya bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan mati di sini nanti. Bukti mereka percaya kepada janji Allah, mereka harus ngapain? Ya, mereka harus melakukan ibadah simbolik dengan mempersembahkan korban di atas mezbah, mempersembahkan domba di atas mezbah. Dan ada hal pada saat itu pernah mengajari kepada anak-anaknya, yaitu Kain dan Habel. Nah, dan Kain dan Habel pada saat itu mereka mempersembahkan hasil tanaman mereka pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu Habel ini mempersembahkan korban pada Tuhan, domba, dan Kain ini mempersembahkan hasil tanamannya kepada Tuhan. Dan ternyata hasil tanaman ini, sayur-sayuran ini tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa? Karena Kain sendiri mengubah jalan yang Tuhan rencanakan. Artinya Kain mengubah jalannya Tuhan pada saat itu. Tetapi saya kasih tahu lagi bahwa domba ini bukan berarti menyelamatkan mereka, tetapi domba ini hanyalah bersifat simbol juru selamat yang akan datang. Makanya kalau kita melihat di dalam Yudas pasal yang ke-11, maksudnya Yudas hanya satu pasal aja, ayat yang 11, di situ mengatakan celakalah mereka yang mengikuti jalannya Kain. Artinya persembahan Kain ini tidak diterima oleh Tuhan karena dia mengubah jalan yang Tuhan tentukan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mereka melakukan hal ini sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes berseru di padang gurun, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau kita lihat dari Yohanes pasal pertama ayat 29. Jadi simbol yang tadinya sudah datang, janji yang tadinya sudah datang, sudah mati di atas kayu salib.
Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-2, di situ mengatakan juga, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan untuk seluruh dosa dunia. Jadi dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang kita sekarang ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi dari Adam sampai manusia terakhirnya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Hanya saja ada perbedaan antara kita dengan orang-orang di dalam perjanjian lama. Orang-orang di dalam perjanjian lama, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang akan mati di kayu salib. Sedangkan kita percaya kepada juru selamat yang sudah mati di kayu salib. Nah, bukti orang ini percaya pada juru selamat yang akan datang, mereka harus melakukan ibadah simbolik dengan mempersembahkan seekor domba di atas mezbah sambil mengaku dosa mereka. Misalkan kalau mereka berbuat dosa ini, mereka cepat-cepat mengambil seekor domba dan menyembelihnya di atas mezbahnya sambil mengaku dosa mereka. Ini bukti mereka percaya pada janjinya Tuhan ini. Nah, sedangkan kalau kita sekarang ini di dalam perjanjian baru ini, bukti kita percaya pada Tuhan seperti apa? Yaitu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, di situ mengatakan bahwa kita mengaku dengan mulut kita dan percaya di dalam hati kita. Artinya benar-benar kita mengaku bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dan bertobat. Nah, jadi bukti kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati ini, kan bukti mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang tadi. Mereka melakukan ibadah simbolik dengan mempersembahkan korban di atas mezbah. Nah, pertanyaannya bukti kita percaya kepada juru selamat yang sudah mati ini, buktinya apa yang kita sekarang ini? Ya, buktinya tentu kalau kita benar-benar sudah bertobat dan percaya, kita harus memberikan diri kita dibaptis, menggabungkan diri ke dalam jemaat, ke dalam tubuh Tuhan. Ini bukti kita percaya. Jadi kalau orang yang sudah benar-benar percaya itu bukan hanya percaya di mulut saja, harus ada buktinya. Ya, buktinya harus memberi diri dibaptis dan bergabung ke dalam gereja yang benar. Jadi sebenarnya keselamatan ini sebenarnya simpel sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Hanya sama aja, kita harus percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Menanggung semua dosa kita. Makanya kita yang sekarang ini percaya pada juru selamat yang sudah mati. Jadi simpel sekali belajar keselamatan ini sebenarnya. Simpel sekali kalau kita pengen mengetahui bagaimana cara Tuhan bekerja di tiap-tiap zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sekali lagi ulang, bukti mereka percaya pada juru selamat yang akan datang ini, mereka melakukan ibadah simbolik dan mereka melakukan ini sampai tampilnya Yohanes. Kalau kita di dalam perjanjian baru ini, bukti kita percaya pada juru selamat yang sudah mati, kita harus memberi diri kita dibaptis, bergabung ke dalam jemaat yang benar. Jadi saya rasa sampai di sini, kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Oke, 14 menit lewat 10 detik. 14-an menit ya. Mau tanya San, itu salib apa palang merah itu San? Bertanya aja. Salib atau palang merah itu? Setelah Saudara Hasan, Saudara Hilman, apakah ada?